Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi traktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Ya pemirsa, kita mulai berita hari ini. Meski di tengah pandemi COVID-19, tradisi tadarus atau membaca Al-Quran raksasa di Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi, Jawa Timur tetap dijalankan pada Ramadan tahun ini. Dengan suasana sedikit berbeda, para jamaah yang bertadarus kali ini tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Dengan membatasi jumlah jamaah yang bertadarus, di Masjid Agung Baitur Rahman ini tergolong unik karena Al-Quran yang dibaca berukuran super besar hingga mencapai 2 meter dengan berat lebih dari 4 kuintal. Pemirsa, tradisi tadarus atau membaca Al-Quran raksasa di Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi, Jawa Timur tetap rutin dijalankan pada Ramadan tahun ini. Para jamaah bertadarus tidak menggunakan Al-Quran pada umumnya, melainkan menggunakan Al-Quran berukuran raksasa dengan panjang dan lebar mencapai 2 kali 1,5 meter seberat 4 kuintal lebih. Dengan suasana tadarus sedikit berbeda karena di masa pandemi, para jamaah yang bertadarus kali ini tetap saling menjaga jarak dan membatasi jumlah jamaah yang bertadarus. Jika biasanya bisa diikuti puluhan jamaah tanpa batasan, namun untuk menghindari kerumunan, pembaca Al-Quran kali ini hanya boleh diikuti oleh pembaca inti sebanyak 7 orang saja. Selama bulan Ramadan, Al-Quran raksasa ini selalu dibaca setiap malam. 7 orang ini membaca Al-Quran secara bergantian setelah salat tarawih dijalankan. Karena besarnya ukuran Al-Quran, untuk membuka lembaran demi lembaran, butuh 2 orang petugas untuk membuka halaman berikutnya. Para pembacanya pun harus menyesuaikan diri. Namun, bagi yang sudah terbiasa, membaca Al-Quran raksasa ini terasa lebih mudah. Karena ukuran huruf hijaiyahnya lebih besar dari biasanya. Selain ukurannya, pada tanda akhir ayat di setiap surat selalu berada di pojok halaman. Hal ini juga diberikan untuk mempermudah masyarakat yang membacanya. Dalam kesempatan kali ini, melalui semaan Al-Quran yang rutin dijalankan setiap malam, para jamaah berharap agar pandemi ini segera berakhir dan seluruh umat manusia diberi kesehatan dan keselamatan. Tidak biasa membaca itu ya kebingungan gitu. Jadi membutuhkan keistiqomahan, ketelitian dalam kita membaca. Dan membaca pun ada yang dengan duduk, ada yang dengan berdiri, ya melihat kondisi pandangan kita itu masih normal sudah berkurang dalam penglihatannya seperti itu. Al-Quran raksasa ini dibuat dengan ditulis tangan oleh Abdul Karim, warga Kecamatan Genteng, Banyuwangi pada tahun 2011 lalu. Pembuatannya pun menghabiskan 32 dus spidol dengan 40 dus tinta. Selain itu, kertas yang didatangkan khusus dari negeri Sakura yakni Jepang. Lantaran keistimewaan Al-Quran ini hanya dikeluarkan di saat tertentu saja, yakni di saat bulan suci Ramadan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Kue petula atau jajanan tradisional satu ini memang banyak dicari warga Banyuwangi saat bulan Ramadan. Warga yang setia membuat jajanan tersebut kini kebanjiran pesanan. Ya, untuk memanjakan lidah para penikmatnya, terutama saat bulan Ramadan, dari balik dapur sederhana milik Ibu Nur Hayati, jajanan mirip mie keriting itu diproduksi setiap harinya. Pemirsa, dari dapur sederhana milik Ibu Nur Hayati inilah jajanan tradisional langka bernama petulo diproduksi setiap harinya. Jajanan yang juga memiliki nama putu mayang tersebut kini mulai diburu warga sebagai hidangan ringan saat berbuka. Warga asal Dusun Petahunan Desa Jajak, Kecamatan Gambiran itu sudah hampir 10 tahun ini memanjakan lidah para penikmatnya. Pesanan yang meningkat tajam saat Ramadan membuat Nur Hayati sedikit kewalahan dalam memenuhi permintaan pasar.
Dalam membuat petulo, dirinya tidak sendirian. Nurhayati dibantu oleh 3 orang karyawan yang rata-rata adalah tetangganya sendiri. Pembuatannya pun bisa dibilang cukup sederhana, hanya dengan dibantu alat cetakan kayu untuk membentuk pola serta kayu bakar untuk mengukus adonan. Mulanya, adonan berbahan dasar tepung beras yang sudah ditanakkan dikombinasikan dengan gula pasir serta vanili sebagai pemanis alami serta sedikit garam untuk menambah cita rasa gurih dalam adonan. Setelah dicetak menjadi bentuk seperti mie, adonan pun siap untuk dikukus. Dibutuhkan waktu 15 menit agar adonan matang sempurna. Setelah matang, adonan kemudian ditiriskan untuk selanjutnya diwadahkan dalam plastik berukuran 1/4 kg. Sebagai pelengkap, petulo biasanya disandingkan dengan santan ataupun gula merah cair. Dan jajanan legendaris penghias Ramadan pun siap dipasarkan dengan bandrol Rp2.000 per bungkus. Nurhayati, sang pembuat petulo, menyampaikan, untuk menambahkan kesan menarik dari sisi warna, dirinya menggunakan pewarna makanan yang aman untuk dikonsumsi. Untuk pemasaran dagangannya melingkupi daerah sekitar dengan metode menitipkan di pedagang keliling, terutama yang berjalan di pasar sore Ramadan. Dirinya menambahkan, omset penjualannya kini naik 2 kali lipat saat bulan Ramadan. Kira-kira 9-10 tahunan lah. Bahannya dari beras itu, terus dibuat tepung dulu, terus habis itu ditanak mas, terus habis ditanak dilembutkan lagi, habis dilembutkan diadonin pakai gula sama garam sama vanili buat apa itu namanya berharum. Terus kalau buat warna itu warna kue, biar kelihatan cantik lah. Pemasarannya saya di pedagang-pedagang itu, nyuplai pedagang di kawasan Jajak, Dungrejo ada, Bangu ada, terus pasar sore, terutama pasar sore itu yang saya suplai di situ mas. Ya alhamdulillah 2 kali lipat lah dari hari-hari biasa. Tiap hari kalau bukan bulan puasa itu 3 kilo sampai 4 kilo, kalau sehari sekarang itu puasa sampai 6 kilo, 7 kilo. Satu plastiknya saya jual 2.000. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Ramadan kali ini menjadi berkah tersendiri bagi Arifin, pengrajin kursi sofa di Desa Seraten, Ciluring, Banyuwangi. Pasalnya, dampak dari pandemi membuat omset usahanya turun drastis. Namun kali ini sedikit demi sedikit masyarakat mulai memesan kursi maupun sofa darinya untuk dijadikan persiapan menyambut silaturahmi saat hari raya. Pemirsa, di Dusun Kerajaan Desa Seraten, Kecamatan Ciluring, Banyuwangi, Jawa Timur, tampak sebuah rumah semi permanen dengan cat berwarna putih sedang sibuk mereparasi dan membuat sofa. Di kolong rumah yang terbuat dari kayu itu, seorang pria sedang menempelkan busa dan bahan untuk kursi dengan alat sederhana. Terlihat lihai tangan terampilnya membuat sepaket kursi sofa dengan hitungan jam saja. Kualitas yang menjanjikan dalam membuat perangkat kursi berbagai model membuat perajin asal Desa Seraten ini kebanjiran orderan. Ialah Arifin, mengaku dalam beberapa hari terakhir banyak dibanjiri pesanan. Secara khusus untuk model yang terbaru, ia pun sanggup untuk mengerjakannya dengan maksimal dan memuaskan pesanan pelanggan. Tidak tanggung-tanggung, pesanan pun datang dari beberapa daerah di Banyuwangi dan luar Banyuwangi. Perayaan Hari Raya Lebaran membawa angin segar bagi perajin kursi satu ini. Kursi yang ia buat mampu menarik minat warga untuk membelinya sebagai perabot baru untuk menyambut datangnya tamu yang hendak bersilaturahim. Pengerjaan kerajinan kursi dan meja itu jika dilihat sepintas memang sangat mudah. Akan tetapi, begitu dicoba, pengerjaan untuk membuat satu kursi membutuhkan konsentrasi dan ketelatenan yang luar biasa. 8 tahun berjalan, ia menjalankan usaha kecilnya dengan dibantu 4 rekannya dengan momen tertentu dan melihat banyaknya pesanan. Alhasil, kerajinan yang ia buat dapat menarik minat pelanggan dan kualitas yang memuaskan dan tentunya harga yang terjangkau.
motifnya bagus-bagus, terus penjualannya juga laris, lumayan hasilnya. Pesanannya orang, milik pribadi ya ada. Alhamdulillah Mas, sudah 8 tahun Mas. Ya kendaraannya tidak ada lagi untuk usaha kecil kayak saya, ya permodalan Mas. Tahun sekarang agak mendingan Pak, mending lah daripada tahun yang kemarin. Tahun kemarin saya bulan Ramadan itu cuma 3, sekarang alhamdulillah bisa tembus 28 kursi satu bulan. Ada teman saya di Bondowoso, ada di Situbondo, juga di Jember ada. Ada 3 dengan 4 orang yang jahit di rumahnya. Ya ada perhatian lah dari pemerintah untuk pelaku usaha kecil kayak saya ini, biar tidak kesulitan modal gitu aja ya, pemberian alat gitu aja. Karena kita terus terang aja kekurangan alat kurang modern. Kalau peralatan agak canggih, kemungkinan hasil produksi akan lebih banyak, kualitas juga mungkin akan lebih baik. Tergantung permintaan daripada pelanggan, tapi pada umumnya yang kesini itu adalah beli, dia ngasih gambar ke kita, terus kita suruh jadikan seperti gambar ini gitu aja. Jadi kita tidak pernah punya stok. Alhamdulillah setiap yang saya buat ini semuanya adalah orderan dari pelanggan. Ada yang dagang, ada juga yang dipakai sendiri gitu. Alhamdulillah masih belum pernah. Mudah-mudahan ada. Gitu. Masih sampai saat ini masih belum ada kantor yang pesan ke saya. Dengan adanya angin segar hingga membuat ia kebanjiran orderan ini di saat bulan suci Ramadan tiba. Sebelumnya, akibat dampak pandemi sangatlah ia rasakan karena ia pernah tidak mendapatkan pelanggan sama sekali. Lantaran hal tersebut, untuk melancarkan usahanya, ia berharap untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah sebagaimana memberikan fasilitas alat modern untuk menunjang produksinya agar lebih maksimal. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan dan sampai jumpa.